Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NTC Graphic. Saya Chris dan di video kali ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda dengan desain grafis ya. Tapi lebih tepatnya ini tentang produktivitas. Ya, saya mungkin bukan orang yang sangat produktif, tapi ada tips-tips yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman di mana selama 4 tahun ini atau 5 tahun ini saya bisa menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua adalah bekerja. Bekerja itu saya gunakan untuk mensupport pendidikan saya, yaitu saya bekerja sebagai seorang freelancer desain grafis dari tahun 2016. Waktu itu saya masih kelas 2 SMK ya. Waktu itu saya masih kelas 2 SMK, dan hasil dari desain grafis itu saya gunakan untuk mendukung biaya pendidikan saya. Meskipun tidak full semua biaya pendidikan saya tanggung ya, tapi setidaknya untuk seperti bensin, biaya makan, biaya kos-kosan dan lain-lain itu bisa saya tanggung dengan uang dari hasil kerja saya sebagai desainer grafis. Lantas apakah saya bekerja itu secara terpaksa? Enggak, itu sebenarnya memang saya dari dulu, dari SMP itu saya suka dengan kegiatan menghasilkan uang gitu. Waktu SMP dulu itu saya pernah menjual yang namanya pop-up card dan explode box. Kalau yang tidak tahu itu seperti ini ya, seperti itu. Nah, ketika saya di SMK kelas 2 itu saya tertarik untuk menjalani bisnis online, dan waktu itu saya cari-cari dan nemu salah satu di grup Facebook yang membahas tentang dolar gitu. Jadi waktu itu saya langsung tertarik, wah ya, karena memang suka kegiatan menghasilkan uang, akhirnya saya dalami lagi apa itu kegiatannya seperti apa, dan ternyata waktu itu adalah Fiverr gitu. Saya memulai Fiverr itu tahun 2016 dan mulai agak settle itu di tahun 2017 dan 18, kemudian sampai 2021 ini agak turun lagi karena saya juga masih kuliah gitu, ini semester akhir. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman ada pertanyaan ya, mungkin yang baru ingin terjun ke dunia freelancing tapi masih sekolah, apakah mungkin sih dijalani keduanya dan apakah tidak mengganggu salah satunya? Ini ada 3 tips dari saya yang mungkin bisa saya sharing. Ini tips subjektif ya dari diri saya dan mungkin saja cocok untuk teman-teman. Yang pertama, ini merupakan sebuah time management yang saya terapkan. Yang pertama itu harus bisa menentukan skala prioritas. Skala prioritas di sini saya bagi lagi ke 2 lingkup besar, yaitu prioritas pertama pendidikan. Saya di SMK itu cukup, bukannya pintar, tapi setidaknya saya bisa mengikuti pendidikan di SMK itu dengan lancar-lancar aja, tidak ada problem yang menghambat saya. Kemudian saya kuliah sampai semester akhir ini itu juga masih oke-oke aja, nggak ada problem-problem yang menghambat saya. Apalagi untuk di kuliah ini saya ada tuntutan untuk mencapai tingkat IP tertentu, karena jika saya turun dari tingkat IP itu saya bisa terkena konsekuensi yang harus saya tanggung. Maka dari itu saya harus bisa membagi itu antara pekerjaan dan pendidikan. Waktu itu skala prioritas yang saya terapkan ya tetap pendidikan tetap nomor 1 dan kerjaan nomor 2. Itulah salah satu mengapa menjadi alasan kenapa ketika teman-teman saya yang seangkatan saya kerja dulu memang sudah jadi orang semua, itu maksudnya kerjaannya udah settle semua gitu, desainnya udah bagus-bagus banget, kliennya banyak ya, mungkin jadi salah satu latar belakangnya karena memang saya masih menempatkan skala prioritas pekerjaan itu di nomor 2, nomor 1 itu di pendidikan saya. Meskipun saya juga nggak pinter-pinter banget ya sebenarnya, tapi setidaknya saya masih pengen menempuh pendidikan dulu itu. Yang pertama itu harus bisa menentukan skala prioritas. Dengan begitu teman-teman bisa menentukan langkah-langkah kecil yang sesuai dengan skala-skala prioritas itu. Jadi ketika kita mungkin ingin fokus bekerja gitu, di satu titik kita ada pekerjaan dan kemudian waktu perkuliahannya itu selesai gitu, ya kita akan
bisa memutuskan untuk langsung pulang mengerjakan pekerjaan itu karena perkuliahannya udah selesai gitu. Jadi nggak molor-molor di kampusnya gitu, karena kita sudah punya skala prioritas tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi kegiatan yang tidak mendatangkan value bagi kita. Mungkin di sini ada yang pro, ada yang kontra dengan pernyataan ini, karena mungkin di satu sisi ada orang yang mengatakan mumpung masih muda kita harus bersenang-senang. Ya itu nggak ada salahnya. Kemudian di satu sisi, mumpung masih muda kita harus berusaha supaya tua kita tidak sengsara. Ya itu nggak ada salahnya juga. Semua orang punya perspektif masing-masing gitu. Tapi kalau menurut saya, yang namanya mengurangi kegiatan yang tidak mendatangkan value bagi kita itu ketika kegiatan tersebut memang bukanlah diri kita banget gitu. Misalkan saya bukan orang yang suka jalan-jalan banget. Saya suka di satu waktu jalan-jalan tapi nggak sesering itu gitu. Kemudian saya juga tidak terlalu suka nongkrong-nongkrong. Jadi saya mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut karena menurut saya ya saya nggak terlalu suka kegiatan itu juga, dan saya bisa melakukan kegiatan lain yang value-nya lebih bermanfaat untuk saya. Tapi berbeda mungkin untuk teman-teman yang kerjanya organisasi gitu, atau interestnya di bidang komunikasi, ya mungkin nongkrong itu jadi hal yang mendatangkan value untuk mereka. Jadi mungkin dengan nongkrong itu bisa menambah wawasan, menambah informasi, menambah kemampuan komunikasi, ya itu nggak ada salahnya juga. Yang penting kita sudah tahu prioritas kita sudah tahu goals kita, kemudian kita bisa menentukan kegiatan-kegiatan yang memiliki value untuk kita dan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat untuk kita. Kemudian apakah berusaha keras itu wajib, atau ketika kita mengurangi kegiatan yang tidak mendatangkan value bagi kita itu berarti kita harus sangat berusaha keras? Ya enggak. Kalau kita terlalu memaksakan, kita terlalu sepaneng bahwa aku nggak boleh main, aku gak oleh nongkrong, aku gak oleh ning dindi, nggak boleh kemana-mana gitu, harus kerja belajar, ya stres akhirnya gitu, dan itu juga akhirnya berdampak tidak bagus. Kenapa? Karena saya bilang gini, karena saya pernah di posisi tersebut. Mungkin saya masih muda, umur saya masih 22, tapi saya sudah pernah mengalami yang namanya agak stres gitu, karena saya terlalu memasang goals yang terlalu berlebihan, dan saya bekerja terlalu keras untuk itu. Akhirnya saya sepaneng dan pikiran saya kalut gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu yang utama memiliki plan yang terstruktur. Kalau saya waktu itu di tahun 2016 itu dari awal saya kerja sampai sekarang itu ketika ada pekerjaan pasti saya catat gitu. Saya catat, kemudian saya tentukan mau saya kerjakan kapan gitu. Mungkin saya ngerjakannya mepet-mepet deadline, tapi itu di waktu yang saya tentukan. Dalam artian gini, ketika saya punya pekerjaan di hari ini, ada pekerjaan masuk hari ini, kemudian besok deadline-nya ya saya catat, saya kerjakan hari ini sampai besok. Di rentang waktu itu harus saya kerjakan gitu. Itu juga yang saya lakukan ketika kuliah gitu, ketika menempuh pendidikan gitu. Dengan kita punya plan terstruktur, kemudian tahu langkah-langkah yang kita rencanakan, kita akan bisa memilah itu. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan untuk kerja, kegiatan ini untuk kegiatan kuliah atau pendidikan. Jadi dua-duanya bisa jalan bareng. Mungkin kedua-duanya nggak akan sangat maksimal gitu. Ketika kita bekerja, kita pasti nggak bisa 100% fokus kuliah. Ketika kita fokus kuliah, kita nggak akan bisa fokus kerja. Jadi kalau memang teman-teman itu pengen freelancing ketika waktu kuliah gitu, waktu pendidikan, ya menurut saya kedua-duanya itu harus imbang gitu. Nggak ada yang jadi prioritas yang terlalu jomplang gitu. Pendidikan nomor 1, kerjaan nomor 10 gitu. 2 sampai 9-nya organisasi gitu. Ya kerjaannya pasti terlantar gitu. Dan yang saya lakukan waktu dari SMK sampai kuliah itu, karena saya tahu goal saya ke depannya itu jadi mau kerja apa gitu. Jadi saya tahu gitu apakah kegiatan A, B, C itu akan mendatangkan value yang bagus untuk saya. Itulah mengapa saya hampir tidak pernah ikut organisasi.
Hanya sebagian kecil kepanitiaan yang saya ikuti itu, tidak semuanya. Kenapa? Karena menurut saya ya itu nggak berbanding lurus dengan apa yang saya goalskan gitu. Misalkan dulu saya pernah ditawari untuk masuk OSIS gitu ya di SMK. Mungkin itu hal yang sepele itu. Tapi kan masuk OSIS itu kan harus ada waktu yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan OSIS itu. Sedangkan saya nanti pengennya jadi pengusaha misalkan gitu. Jadi ya mungkin jadi seorang owner studio gitu atau owner sebuah industri kreatif atau creative house gitu. Ikut OSIS itu kan bukan jadi penyokong utama untuk ke situ gitu. Jadi akhirnya ya saya memutuskan untuk ya saya tolak gitu dengan baik-baik pastinya, karena diberi kesempatan itu juga sudah bagus. Kemudian saya ya fokuskan untuk menambah wawasan saya di dunia freelancing, dunia manajemen waktu di pekerjaan saya gitu. Kemudian di kuliah pun seperti itu. Saya tidak dari awal maba itu nggak ikut organisasi sama sekali, nggak ikut UKM. Tapi saya beberapa kali ikut seperti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dosen gitu. Untuk saat ini saya lagi ada kegiatan dengan dosen, yaitu seperti pelatihan desain grafis, pelatihan web development, pelatihan digital marketing. Nah itu kan satu benang lurus dengan apa yang saya cita-citakan, dan hasil kegiatan tersebut ilmunya itu pasti bermanfaat untuk goal saya, yaitu saya ikuti itu tanpa disuruh pun saya mengajukan diri itu, bahwa saya mau menjadi salah satu. Waktu itu saya jadi pemateri ya, waktu itu saya jadi pemateri dan saya dengan senang hati melakukannya itu. Dan saya pernah diikutkan juga seperti conference yang mengusung tema desain juga, yaitu waktu ditawari saya nggak ada mikir-mikirnya, saya lakukan karena memang itu yang mendatangkan value untuk saya. Lalu apakah dengan itu semua saya sudah terbebas dari yang namanya pusing-pusing gitu? Ya enggak. Di satu waktu pasti saya pernah merasakan yang namanya kayak tertekan gitu dengan kenapa kok pekerjaan banyak banget gitu, kok nggak selesai-selesai, kok saya molor terus dengan pekerjaan yang harusnya jadi tanggung jawab saya, kenapa saya molorkan gitu. Tapi untungnya untuk sekarang saya sudah tahu gitu tanda-tanda ketika saya sudah burn out gitu, ketika saya sudah mulai stres itu pasti saya ngantuk banget. Tiap hari itu lebih banyak tidur, itu tanda-tanda bahwa pikiran saya lagi kalut, lagi banyak pikiran, atau lagi bingung banget mikirin, nggak tahu apa yang dipikirin. Nah itu tanda-tanda saya mulai lelah itu. Dan biasanya kalau seperti itu saya larinya pasti kalau nggak keluar aja naik motor kemana nggak tahu, yang penting jalan nyari angin, kalau nggak itu ke toko buku nyari buku, yaitu hiburan saya. Yang penting kalau teman-teman mungkin ngerasain yang namanya burnout seperti itu, temukan dulu tanda-tandanya, temukan dulu penyebabnya apa, tanda-tandanya bagaimana, dan temukan cara untuk menanganinya. Dengan begitu tips yang tiga tips tadi itu bisa diterapkan dengan cukup baik ya. Itu setidaknya sharing dari saya untuk sesi sesi time management ya, produktivitas ya. Semoga bermanfaat, meskipun mungkin ini sifatnya subjektif, tapi semoga ada yang relate dengan cerita saya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan di share, jangan lupa subscribe juga. Terima kasih dan bye.